Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis Sistem, Ibu Audika Briantari Zain, SPD MKOM, serta rekan-rekan kelas bisnis digital Universitas Negeri Surabaya sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai dokumen Concept of Operation atau ConOps, yaitu AI Low Vision Smart Assistant atau AILSA. Kami akan memandu Anda semua untuk melihat bagaimana teknologi mobile AI dapat menjadi pendukung aktivitas dan mobilitas penyandang gangguan penglihatan. Selanjutnya, mari kita bedah fondasi utama dari AILSA. Jadi AILSA ini atau AI Low Vision Smart Assistant merupakan aplikasi mobile berbasis artificial intelligence yang dirancang untuk membantu penyandang gangguan penglihatan berinteraksi dengan lingkungan fisik serta melakukan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri, aman, dan efektif. Jadi mengapa AILSA ini dibuat? Tujuan utama kami sangat jelas, yaitu untuk mendukung kemandirian dan meningkatkan keselamatan mereka saat beraktivitas tanpa harus terus-menerus bergantung pada pendamping fisik. Sebelum membahas sistemnya, kita perlu memahami apa itu low vision. Jadi low vision ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan penglihatan yang tidak dapat sepenuhnya diperbaiki dengan kacamata ataupun tindakan medis. Akibatnya, aktivitas seperti membaca tulisan, mengenali objek, dan bernavigasi menjadi lebih sulit. Melihat permasalahan tersebut, AILSA dikembangkan untuk membantu pengguna mengenali lingkungan sekitar melalui teknologi AI, computer vision, OCR, text to speech, dan GPS. Dan siapa target pasar kami? Yaitu kami memetakan target pasar menjadi tiga. Target utama sistem ini adalah penyandang low vision. Sedangkan pengguna lainnya adalah keluarga atau caregiver sebagai penerima notifikasi darurat serta admin yang mengelola sistem. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke alur kerja sistem, kita perlu mengetahui siapa saja pihak yang terlibat pada sistem ini. Pada AILSA terdapat tiga pemangku kepentingan utama. Yang pertama adalah primary user, yaitu penyandang low vision yang menggunakan aplikasi untuk mendeteksi objek, membaca teks, bernavigasi, dan mengakses fitur darurat. Yang kedua adalah secondary user atau caregiver, yaitu keluarga atau pendamping yang akan menerima notifikasi ketika pengguna mengalami kondisi darurat. Dan yang ketiga adalah admin yang bertugas mengelola akun pengguna, memantau sistem, serta melakukan pembaruan model AI agar performa aplikasi tetap optimal. Jadi pada presentasi ini kami akan fokus menjelaskan alur kerja dari perspektif primary user dan admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang primary user. Nah, di mana bisa dilihat dalam diagram ini, yaitu pengguna utama atau penyandang low vision. Dari perspektif pengguna utama atau penyandang low vision, alur kerja sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi AILSA pada smartphone. Nah, setelah aplikasi dibuka, sistem akan menampilkan pilihan mode yang tersedia. Namun, karena target pengguna adalah penyandang gangguan penglihatan, interaksi utama dilakukan menggunakan perintah suara. Nah, pada tahap kedua,
pengguna memberikan perintah suara untuk memilih mode yang diinginkan, misalnya object detection, reading mode OCR, atau navigation mode. Nah, sistem kemudian melakukan parsing voice command untuk memahami perintah yang diberikan pengguna. Setelah perintah berhasil dikenali, sistem akan mengaktifkan kamera dan sensor perangkat. Kamera mulai menangkap kondisi lingkungan sekitar, sedangkan sensor membantu mengumpulkan informasi pendukung yang diperlukan selama proses analisis. Data video dan sensor diperoleh kemudian dikirim ke AI Engine untuk diproses sesuai mode yang dipilih pengguna. Apabila pengguna memilih Object Detection Mode, AI Engine menggunakan teknologi computer vision untuk mengenali objek yang ada di sekitar pengguna. Hasil deteksi objek kemudian dikirim kembali ke sistem. Jika pengguna memilih Reading Mode atau OCR, AI Engine melakukan proses optical karakter dan karakter recognition untuk membaca tulisan pada papan petunjuk. Nah, label produk, dokumen, atau teks lainnya. Setelah teks berhasil dikenali, hasil pembacaan dikirim kembali ke sistem. Sedangkan jika pengguna memilih navigation mode, AI Engine memanfaatkan data GPS dan algoritma AI untuk menghasilkan rute serta instruksi navigasi yang sesuai dengan tujuan pengguna. Nah, setelah hasil dari AI diperoleh, sistem melakukan analisis keselamatan melalui fitur hazard detection. Pada tahap ini, sistem meriksa apakah terdapat hambatan atau potensi bahaya di sekitar pengguna. Jika sistem mendeteksi adanya bahaya, maka sistem akan memberikan peringatan melalui suara dan haptic feedback untuk getaran tujuan. Eh, atau getaran. Tujuannya agar pengguna dapat segera menyadari adanya hambatan dan mengambil tindakan untuk menghindarinya. Namun, apabila tidak ditemukan bahaya, sistem akan memberikan informasi hasil pemrosesan secara normal. Misalnya menyebutkan objek yang terdeteksi, membaca teks yang dikenali, atau memberikan instruksi arah navigasi. Pada tahap terakhir, pengguna menerima seluruh informasi melalui text-to-speech dan getaran sehingga tidak perlu melihat layar smartphone secara langsung. Lalu selama proses berlangsung, aktivitas pengguna dan feedback pengguna akan dicatat oleh sistem sebagai log aktivitas yang nantinya dapat digunakan untuk evaluasi dan peningkatan performa sistem. Dengan demikian, dari perspektif pengguna, proses yang dilakukan cukup sederhana, yaitu membuka aplikasi, memberikan perintah suara, menerima informasi suara dari sistem, dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh AILSA. Sebagai kesimpulan, AILSA ini merupakan aplikasi berbasis AI yang membantu penyandang low vision menjadi lebih mandiri dan aman dalam beraktivitas, serta mengenali lingkungan sekitar. Dari perspektif pengguna, AILSA membantu mengenali objek, membaca teks, bernavigasi, dan mendeteksi bahaya melalui perintah suara. Sementara dari perspektif admin dan ML engineer, sistem dikelola, dipantau, dan terus dikembangkan agar tetap akurat, aman, dan optimal. Eh, Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada dari alur kerja dari POV admin dan ML engineer.
Nah, proses dimulai ketika admin melakukan login ke sistem dan masuk ke dashboard utama. Dari dashboard ini, admin dapat memilih berbagai fungsi pengelolaan sesuai kebutuhan operasional sistem. Nah, fungsi pertama adalah manajemen pengguna. Pada bagian ini, admin dapat mengelola data pengguna melakukan aktivasi maupun deaktivasi akun, mengatur hak akses, serta memverifikasi identitas pengguna. Setelah perubahan dilakukan, sistem akan menyimpan data terbaru ke dalam database. Nah, fungsi kedua adalah monitoring sistem. Admin bertugas memantau performa aplikasi secara keseluruhan, seperti waktu respon sistem, ketersediaan layanan, dan performa server. Jika ditemukan penurunan performa atau gangguan layanan, admin akan melakukan analisis dan perbaikan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan optimal. Nah, fungsi ketiga adalah keamanan sistem. Pada tahap ini, admin memantau aktivitas log sistem, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, serta melakukan backup data secara berkala. Hasil hasil monitoring keamanan kemudian ditinjau dan dievaluasi untuk mengurangi risiko gangguan maupun penyalahgunaan sistem. Selain pengelolaan operasional, terdapat juga peran ML Engineer yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan dalam IELTSA. ML Engineer melakukan pengelolaan mode AI yang digunakan pada fitur Object Detection, Recognition, atau biasa disebut OCR, dan Hazard Detection. Proses ini mencakup pengumpulan data, pelatihan model, evaluasi akurasi, hingga deployment model baru ke dalam sistem. Selanjutnya, ML Engineer menghasilkan berbagai laporan seperti laporan pengguna aktif, laporan validasi model, dan laporan performa sistem AI. Laporan tersebut kemudian direview sebelum diajukan kepada admin sebagai bahan pengambilan keputusan. Setelah seluruh monitoring keamanan dan pengembangan model selesai dilakukan, sistem akan diperbarui melalui proses maintenance dan update sistem. Tujuannya adalah memastikan IELTSA tetap akurat, aman, stabil, dan mampu memberikan layanan terbaik pada pengguna. Jadi, apabila ada sisi pengguna sistem terlihat sederhana, maka di balik layar terdapat admin yang menjaga operasional sistem dan ML engineer yang terus meningkatkan kualitas model AI agar seluruh fitur IELTSA dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan sedikit mengulang apa yang saya jelaskan tadi mengenai kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, AILSA ini merupakan aplikasi berbasis AI yang membantu penyandang low vision menjadi lebih mandiri dan aman beraktivitas serta mengenali lingkungan sekitar. Dari perspektif pengguna, AILSA ini membantu mengenali objek, membaca teks, bernavigasi, dan mendeteksi bahaya melalui perintah suara. Sementara dari perspektif admin dan ML engineer, sistem kelola dipantau dan terus dikembangkan agar tetap akurat, aman, dan optimal. Dengan demikian, AILSA ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penyandang gangguan penglihatan. Demikian presentasi kami mengenai konsep of Operation AI Low Vision Smart Assistant atau AILSA. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.